Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Selamat datang di channel kami, Radio Misteri, channel yang menyuguhkan dan menceritakan kejadian-kejadian mistis yang kami angkat dari halaman buku misteri dan kami suguhkan menjadi cerita audio untuk menemani Anda di waktu istirahat dan juga bekerja. Dan untuk yang baru bergabung, intinya kami mohon dukungannya dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga dengan cerita-cerita yang kami suguhkan mengenai cerita pengalaman horor, mistis, dan kejadian kisah nyata bisa sedikit menghibur Anda. Dan pada kali ini saya akan menceritakan tentang sosok hantu Sasak, yaitu hantu jembatan. Begini ceritanya. Kejadian ini dialami Maman waktu dia masih remaja. Waktu itu Maman habis pulang dari rumah temannya sekitar pukul 1 malam. Pulang malam adalah hal biasa dan sudah sering dilakukan oleh Maman saat remaja. Kalau sudah nongkrong bersama teman-temannya, Maman sering lupa waktu. Waktu itu ada 2 jalan menuju ke rumah. Yang satu jalan terabasan, jalannya agak rusak dan harus melewati jembatan tua yang di dekatnya ada kuburan. Yang satunya lagi yaitu jalan raya, tapi harus muter-muter dulu agar sampai rumah. Lalu waktu itu Maman memutuskan lewat jalan terabasan agar lebih cepat mungkin sampai ke rumahnya. Tidak biasanya dia memilih jalan itu. Mungkin karena sudah kemalaman, jadi pengen cepat-cepat sampai rumah. Di perjalanan, Maman merasa ada yang tidak beres. Jalanan begitu sepi, hanya ada suara burung hantu dan kelelawar yang berterbangan. Tanpa terasa dia sudah sampai di jembatan itu. Waktu sampai di tengah jembatan, tiba-tiba motor Maman mogok. Dia mencoba starter tapi tidak bisa nyala. Dia mencoba mencari bantuan, namun tidak ada siapa-siapa di situ. Lalu dia dorong motornya sampai terus melihat sekelilingnya. Saat hampir melewati jembatan tua itu, dia melihat ada orang berdiri di samping jembatan. Lalu Maman menyapanya dan meminta tolong buat benerin motornya. Tapi anehnya orang itu hanya diam tanpa ekspresi. Dia lalu menunjuk ke sebuah tempat yang ada di dekat jembatan itu. Maman langsung memperhatikan tempat itu. Dia pun heran, sejak kapan ada bengkel di situ. Dia merasa di daerah itu hanya ada satu bengkel, yaitu di perempatan jalan raya itu. Tapi karena memang sudah malam sekali, tanpa pikir panjang, Maman mendorong motornya ke bengkel itu. Saat itu tanpa sengaja Maman melihat ke spion motornya, dan orang yang berdiri di samping jembatan tadi terlihat dari spion. Maman terus saja memperhatikannya. Tiba-tiba orang itu berubah menjadi mengerikan. Dia berlumuran darah dan tubuhnya berwarna hitam pekat. Maman langsung lari sambil mendorong motornya ke bengkel itu. Dan sampai di bengkel itu, Maman melihat seseorang yang sedang memperbaiki sepedanya. Langsung saja Maman meminta motornya itu diperbaiki.
Tapi anehnya lagi, tukang bengkel itu hanya diam. Maman mengira mungkin dia itu masih sibuk. Lalu Maman duduk di kursi yang ada depan bengkel itu sambil memperhatikan tukang bengkel yang terlihat masih sibuk dari tadi. Entah kenapa waktu itu Maman merasa suasana di bengkel itu terasa aneh dan mencekam. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak Maman dari belakang. Maman langsung menoleh ke belakang dan dilihatnya tukang bengkel itu ternyata orang yang ditemuinya di samping jembatan tadi dengan wajah yang lebih mengerikan. Maman langsung lari tunggang langgang tanpa mempedulikan motornya. Sampai di rumah, Maman langsung gedor-gedor pintu sampai seisi rumah pun bangun. Dia lalu menceritakan kejadian yang dialaminya. Besoknya Maman kembali mengambil motornya. Dia juga minta ditemani oleh saudara dan ayahnya. Ternyata yang dilihatnya kemarin malam itu bukan bengkel, melainkan kuburan. Dan sepeda motor Maman sudah terparkir di bawah sebuah pohon beringin besar, yang kata orang itu adalah tempat berkumpulnya makhluk halus. Sejak saat itu, Mama tidak pernah lagi pulang malam sendirian, dan dia menjadi kapok. Begitulah sedikit cerita dari Bang Maman dan menceritakannya kisahnya kepada kami. Semoga Anda merasa terhibur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.